semuanya, jadi di video aku kali ini aku mau bikin tutorial atau step by step ngekontur hidung. Siapa sih di luar sana cewek-cewek yang nggak mau hidungnya kelihatan lebih ramping dan lebih mancung? Kalau misalkan harus filler botox apalagi oplas itu kan biayanya bukan sedikit ya, kayak mehong banget say. Jadi di sini aku kasih cara yang natural, yang kayak gampang, paling gampang dan paling low budget, yaitu dengan make up yang ngekontur hidung gitu. Nah, aku sengaja bikin part makeup kontur hidung ini tuh terpisah, soalnya sepengalaman aku waktu aku awal-awal belajar makeup, ngekontur hidung ini tuh kalau ngelihat orang tuh kayak gampang banget gitu. Tapi pas dipraktekin ternyata tidak segampang itu. Melenceng sedikit aja udah menyon hidung kita, kayak aneh gitu kelihatannya. Selain itu, aku ngerasa harus bikin part ini terpisah karena ngekontur hidung ini tuh bagian yang penting banget di dalam makeup. Soalnya kalau misalkan kita lewati nih sekontur hidung, kayak ada yang kurang gitu dari look makeup kita, kayak ada yang hilang gitu. Ini kalian bisa lihat, ini aku udah full makeup tapi aku belum ngekontur hidung aku sama sekali. Lihat kayak apa gitu yang kurang ya kan? Oke, kalau gitu nggak usah banyak bacot lagi ya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke prakteknya, di sini aku mau kasih tahu dulu produk sama alat apa yang harus kita siapin untuk ngekontur hidung. Yang pertama kita harus siapin kontur krim. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya kontur krim, ini bisa kalian ganti pakai concealer atau nggak pakai foundation yang warnanya gelap banget. Habis itu kalian harus siapin kontur powder. Nah, yang kayak gini, yang kering-kering gini kayak eyeshadow gitu. Terus kalian siapin juga highlighter. Ini aku pakai dari satu palet ya. Terus kalian siapin ini loose powder, bedak tabur. Terus untuk alatnya kalian siapin brush. Nah, untuk brushnya ini bisa pakai yang bentukannya kayak gini, angle brush gini yang kecil. Atau enggak brush yang bentukannya gini juga bisa dipakai. Terus yang terakhir sama sponge makeup. Sebenarnya untuk si brush sama si sponge makeup ini tuh opsional aja. Karena sebenarnya untuk ngekontur hidung ini tuh masih kita bisa manfaatin jari-jari kita ini. Jadi buat yang nggak punya, kayak it's okay, nggak apa-apa, kalian masih tetap bisa melakukannya. Oke, next di sini aku mau bahas dulu tentang kriteria warna yang bagus buat dipakai kontur hidung. Jadi kebanyakan kontur krim sama kontur powder itu dia punya dua warna coklat, dua jenis gitu warna coklatnya. Yang pertama ada warna coklat yang keabu-abuan, yang cool tone gitu. Terus ada juga coklat yang rada kemerah, ke oren-orenan gitu, yang warm tone. Di sini aku kasih contohnya. Ini untuk warna coklat yang cool tone, yang keabu-abuan. Ya kan, dia tuh warna coklat tapi kayak ada semu-semu warna abu-abunya gitu. Dan ini yang satu lagi aku punya contoh warna coklat yang ke oren-orenan. Nah, kayak gini. Beda kan? Beda jelas kan? Ini kayak coklat terus ada semi-semi warna orange-nya gitu, sedangkan ini yang abu. Nah, biasanya aku itu pakai buat kontur hidung itu yang ini, yang coklat keabu-abuan. Soalnya untuk di kulit yang cerah, finishnya itu dia lebih natural. Nah, kalau misalkan kita yang warna kulitnya cerah pakai yang warna coklat oranye gini tuh, itu hasilnya tuh aneh banget. Jadi untuk yang coklat ke oren-orenan ini tuh cocok dipakai buat yang kulitnya gelap. Segelap apa sih kulit yang cocok buat pakai warna si coklat oranye ini? Kalau misalkan aku lihat di video-video orang, biasanya yang pakai warna coklat oranye ini tuh tipe-tipe kulit yang coklat gelap banget gitu loh, yang bener-bener gelap, yang kayak orang-orang luar gitu. Kalau misalkan yang orang-orang Indonesia rata-rata segelap apapun masih masuk pakai warna kontur yang ini, yang coklat keabu-abuan. Aku juga punya sedikit tips buat kalian yang siapa tahu sama senasib sama aku juga, beli kontur krim tapi salah shade, malah beli yang warnanya coklat oranye gini. Ini aku kasih tahu dulu ya produknya supaya kalian nggak salah kayak aku. Ini aku kan beli Vocalour yang face contour yang nomor 4 brown ini. Yang nomor 4 brown ini warnanya kayak gini. Jadi kalian jangan sampai salah beli lagi kayak aku, oke? Nah, tapi ini masih kita bisa manfaatin, bisa dipakai sebagai bronzer. Soalnya biasanya bronzer itu warnanya lebih warm dan lebih terang. Jadi masih bisa dipakai di pipi sama di jidat. Yang penting nggak kalian pakai buat nge-shading hidung aja, nge-contour hidung itu big no banget. Soalnya nanti aneh banget gitu kelihatannya. Soalnya warnanya kayak rada korenan gitu kan.
Nah, kalau misalkan buat dipakai bronzer rada takut-takut, nah bisa kalian pakai buat base eyeshadow kalian, atau enggak bisa juga buat campuran foundation kalian yang terlalu terang. Dicampurin aja sedikit-sedikit. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke prakteknya. Tapi di sini aku mau nyontohinnya memaksimalkan jari-jari aku ini, jadi supaya kalian yang nggak punya tools kayak spons atau brush, kalian masih bisa ngekontur muka kalian. Tapi biasanya aku seringnya sih kan pakai contour stick gini ya, biasanya aku langsung garisin aja sih gitu. Tapi karena kan nggak semuanya punya contour stick, jadi ini aku mau contohin yang bisa semuanya kalian lakuin. Takutnya kan kalian punya contour creamnya yang bentukannya tuh kayak gini gitu kan. Nah, ini kalian tinggal pakai aja jari tengah kalian. Aduh, I'm sorry riweuh. Diginiin, dicolek. Terus kalian pakai dimulai dari atas. Ini tuh patokannya di bawah alis sini. Nih, di bawah alis. Nih, kayak gini dari sini. Ini kalian tarik garis lurus aja sampai ke bawah. Nah, kayak gini. Tapi udah habis kan warnanya. Ini kita ambil lagi. Kita colin lagi sedikit-sedikit. Kita sambungin lagi garisnya. Sampai depan kayak begini. Kalau kurang rapi ini tinggal kita tarik lagi aja. Pokoknya ini garisnya jangan sampai mencong-mencong. Kalau misalkan garisnya mencong-mencong, ini hidung kalian bakalan mencong-mencong juga. Nah, ini yang sebelahnya udah selesai kayak gini. Pokoknya usahain jangan terlalu di bawah ya bikin garisnya. Pokoknya patokannya dari bawah alis sini set ke bawah gitu. Nah, buat kalian yang nggak nyaman pakai jari, kalian kalau punya contour stick gini atau enggak yang bentukannya pakai aplikator kayak lipstick itu, kalian tinggal langsung aja tarik garis sedikit-sedikit aja gitu. Nah, yang sebelah sini mau aku contohin pakai spons. Nah, ini sponsnya yang pipih kayak gini, yang gepeng, spons makeup, spons bedak ya maksudnya. Nah, kalau misalkan spons yang kayak gini itu bukan buat bukan buat bikin garis sih, lebih buat ngebantuin ngeblend aja nanti di akhir gitu. Nah, kalau pakai spons yang pertama ini kita bikin dulu di sini. Kita peperin dulu ke sini kontur krimnya. Bikin panjang kayak gini. Terus ininya kita tempelin aja kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus ini patokannya sama di bawah alis sini. Aduh, bentar, butuh kaca. Di bawah alis ini tinggal kita tapin aja. Tap. Nah, kurang berwarna lagi. Tinggal kita tap. Jadi si bagian lengkungannya ini tuh ya di lengkungan sini, guys. Nah, tinggal kita tap. Tuh kan ada kan. Terus kita tarik. Kita lanjutin garisnya ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan masih kurang warnanya, tinggal kita tambahin aja sedikit-sedikit. Memang sih kalau pakai spons kayak gini tuh lebih rapi, soalnya kayak udah langsung lurus gitu kan dibandingkan kayak pakai tangan tadi. Nah, buat kalian yang punyanya brush doang, it's okay, bisa kalian pakai. Tapi saran dari aku, kalau misalkan kalian punyanya angle brush gini doang, jangan kalian pakai buat ngaplikasiin kontur dalam, karena menurut aku itu kurang enaken. Jadi kalau misalkan mau ngaplikasiin kontur dalam pakai brush, kalian pakai brushnya yang bentukannya pipih kayak gini. Nah, ini tuh dia kan lebih padat ya si bulunya, jadi bakalan lebih enak buat ngaplikasiinnya. Nah, untuk cara ngaplikasiinnya sama aja, kalian tinggal tap-tap aja ke kontur krimnya kayak gini. Di tap-tap. Terus patokannya sama, lurus garisnya dan dari bawah alis sini. Terus jangan terlalu bawah, tinggal kalian pakai aja gini. Atau enggak kayak gini. Terus tinggal kalian garis lurus kayak gini. Nah, gitu. Sebenarnya caranya sama aja sih. Mau pakai tangan, mau pakai spons,
sama aja caranya kayak gitu. Mau langsung diaplikasiin pakai ini atau nggak pakai aplikator bawaannya yang kayak buat lip cream, sebenarnya sama aja caranya kayak gitu. Kuncinya dari bawah alis ini garisnya lurus sampai ke bawah sini. Soalnya aku ada beberapa ngeliat orang pakai kontur itu hidungnya kelihatan aneh banget karena yang pertama salah penempatan. Jadi terlalu bawah, terlalu sini. Jadi si putih-putihnya ini tuh lebar banget gitu. Jadi usahain sebisa mungkin si putih-putihnya ini tuh nyisanya cuman sedikit gitu. Terus ada juga yang bikin kontur tuh aku ngeliat jadi kayak gini, jadi kayak segitiga. Itu salah ya, pokoknya harus garisnya lurus. Oke, ini kalau belum di blend hasilnya tuh kayak gini. Jadi seputihnya nyisa sedikit, tapi yang nggak terlalu sedikit juga gitu, kayak ya sewajarnya aja lah gitu. Sisain tulang hidungnya di atas. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita blend aja. Ngeblendnya bisa pakai brush, bisa pakai tangan, dan bisa pakai spons kayak gini. Nah, kalau misalkan spons kayak gini sebenarnya terlalu gede sih, kayak kurang enakan menurut aku. Kalau brush, aku nggak pernah ngeblend ini pakai brush, tapi sebenarnya bisa. Tinggal kalian gini-giniin aja supaya warnanya tuh ngeblend pakai brush. Cuman saran dari aku yang lebih paling enak tuh pakai jari. Jadi kalian tap-tap gini, kalian tap-tap lurus gitu. Soalnya kan jarinya kan lurus ya. Jadi kalian nggak bikin si garisnya itu mencong-mencong lagi. Nah, kalau misalkan menurut kalian ini kurang apa sih, tengahnya itu kurang kecil, sambil di tap-tap kayak gini sambil kalian bawa-bawa aja sedikit ke tengah gitu. Nah, terus sebelah lagi. Tapi untuk bagian ujungnya ini rada dibelokin ya, kayak set set gitu. Nah, udah deh kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita set pakai loose powder. Udah ya, udah nggak mencong-mencong. Ini tinggal di set aja loose powder. Pokoknya di set aja semuanya. Sampai nggak ada permukaannya yang masih basah. Tenang aja kok, nggak akan langsung hilang ngelalap sama loose powdernya. Soalnya kan loose powdernya tuh nggak ngasih coverage juga kan. Nah, jadi ini dia hasilnya setelah pakai bedak. Jadi makain bedaknya jangan ragu-ragu, soalnya nggak akan langsung hilang banget juga gitu, si konturnya masih ada kan tuh. Malah warnanya kayak semakin natural gitu kalau misalkan udah dibedakin. Oke, lanjut untuk mempertegas kontur hidungnya. Selanjutnya kita pakai kontur powder. Ini aku pakai palette dari Salsa ya, Salsa Rhapsody yang klasik palette. Nah, di sini aku mau pakai brush yang angle brush ini nih, baru pakai dia. Mau aku pakai warna yang ini. Nih, lihat, ini warnanya ada dua kan, yang ini coklat keabuan, yang ini coklat ada orange-orange-nya gitu. Biasanya aku pakai warna ini buat ngekontur, atau enggak mau di mix sedikit juga sama ini, nggak masalah sih sebenarnya, tapi seringnya ya udah ini aja gitu kalau buat ngekontur. Jangan lupa diketrekin, soalnya dari Salsa ini tuh warnanya apa, pigmented banget. Ini caranya sama sih, dari atas sini, dari bawah alis ini kita tarik sedikit-sedikit ke bawah hidung, terus ujungnya kita belokin sedikit kayak gini kan, jadi dia warnanya lebih ini lagi, lebih intens lagi. Oke, udah kayak gitu. Terus cocolin lagi, ketrekin lagi, pakai lagi dari ujung dari bawah alis, dari bawah alis ditarik ke bawah dan dibelokin. Kalau misalkan kalian rasa ini terlalu tebal, kalian tinggal hapus-hapus aja pakai tangan kayak gini. Jangan takut. Yang selanjutnya baru deh kita pakai highlighter. Nah, untuk highlighter ini aplikasinya pakai tangan aja, pakai tangan yang bersih. Kita tap-tap sedikit aja.
Terus kita pakai di ujungnya sini. Tuh. Jadi fungsi si warna coklatnya ini tuh buat ngasih efek hidung kita tuh lebih sempit gitu ya. Nah untuk si highlighternya ini tuh untuk menonjolkan tulang hidung kita gitu. Jadi dua-duanya itu saling bekerja sama. Oke, di ujung hidung sini dibawa ke atas sedikit. Nah, kayak gini. Terus pakai juga di sini. Nih, di pas legokan hidung sini. Oke, pakai di sini. Di blend ke bawah sedikit juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini tutorialnya udah selesai, tapi mohon maaf banget aku lupa bikin video before yang ala-alanya, jadi aku bandingin aja sama foto ya before-nya. Lihat beda banget kan hasilnya. Kalau misalkan yang di foto ini dia kayak masih polos gitu ya walaupun udah full make up, sedangkan yang ini kayak udah lebih hidup aja gitu make upnya. Hidungnya udah kelihatan lebih tinggi dan lebih mancung. Oke, sebelum aku akhirin videonya, aku mau kasih tips buat kalian yang pemula yang baru belajar ngekontur hidung. Aku lebih saranin kalian buat pakai kontur krim. Soalnya si kontur krim ini tuh lebih gampang kita atur, mau setebal apa, mau sebanyak apa itu lebih gampang. Terus kalau misalkan ada yang salah dan harus dikoreksi, itu lebih gampang ngekoreksinya. Tinggal kalian taplokin aja pakai foundation atau concealer yang kalian punya. Terus hasilnya juga lebih tahan lama sih kalau pakai kontur krim dibandingkan pakai kontur powder. Nah memang kontur powder ini tuh kelihatannya kayak lebih simple dan lebih gampang. Tapi menurut aku kalau misalkan buat kalian yang baru belajar ini lebih susah sih ngontrolnya kalau yang kontur powder itu. Kadang soalnya ada beberapa produk yang dia warnanya pigmented banget. Terus ternyata di blendnya susah gitu. Terus karena dia bentukannya powder, menurut aku ya lebih susah aja sih diatur sedikit banyak itu kayak harus feeling banget gitu. Terus kalau misalkan ada yang salah dan perlu dikoreksi, kalau pakai kontur powder itu tuh PR banget menurut aku. Soalnya kan di situ posisi makeup kita udah kering kan semuanya sama hidung-hidungnya. Soalnya udah di set pakai loose powder. Kalau ada yang salah, kita nggak bisa main tap lockin lagi pakai foundation atau concealer. Soalnya kan foundation atau concealer itu kan basah. Nanti malahan jadi aneh gitu. Soalnya dia udah kering terus dibasahin lagi gitu kan kayak nggak mungkin. Paling koreksinya tuh pakai compact powder. Tapi ya itu kekurangan compact powder tuh kan coveragenya tuh nggak sebagus foundation atau concealer cair gitu. Nah makanya aku lebih saranin dulu kalian pakai kontur krim dibandingkan kontur powder kalau buat belajar. Oke, jadi videonya udah selesai sampai sini aja. Semoga bisa bermanfaat buat kalian tips dan tutorialnya. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.